Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Musdalifah. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas UAS mata kuliah Perspektif Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu saya, Ibu Dr. Lela Monagani, MSI, dan terima kasih untuk Ibu Mona untuk kesempatannya. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah teori uses and gratification. Teori ini sebenarnya dikembangkan itu oleh Elihu Katz dan kawan-kawan. Jadi sejarahnya pada tahun 1940-an, peneliti itu mulai tertarik karena orang-orang itu terlibat dalam berbagai perilaku terhadap media. Jadi mereka itu mulai suka mendengarkan radio, membaca koran. Lalu juga ada studi-studi awal relasi itu yang sangat deskriptif. Jadi berusaha mengklasifikasikan respon apa aja yang diberikan audiens terhadap media. Misalnya Herta Herzog pada tahun 44 itu dia bisa mengidentifikasi 3 jenis gratification atau kepuasan setelah orang mendengarkan opera sabun radio. Apa aja? Lalu ada pelepasan emosional, ada angan-angan, dan saran. Nah, fenomena awal tadi itulah yang membuat Elihu Katz, Jay, dan Michael mengungkapkan bahwa audiens itu memiliki faktor-faktor untuk memilih media apa yang ingin dia gunakan hingga lahirlah teori use and gratification. Ini adalah asumsi teorinya, yaitu yang pertama, audiens itu dihadapkan oleh banyak opsi pilihan media. Yang kedua, berangkat dari kebutuhan audiens yang berbagai macam bentuknya, sehingga media itu dikaitkan dengan teori uses and gratification itu mencoba mengidentifikasi apa saja tiap-tiap kebutuhan dari audiens. Lalu yang ketiga, terjadi kompetisi antara satu media dengan media lain untuk memenuhi kebutuhan audiens. Lalu teorinya ada apa saja? Di sini saya akan menjelaskan teori definisi uses and gratification, tipologi teori uses and gratification, lalu jenis kebutuhan uses and gratification. Pengertiannya atau definisi uses and gratification yaitu adalah teori komunikasi yang menggambarkan alasan audiens dalam memilih media yang digunakan dan secara aktif memilih media tersebut untuk digunakan dan mendapatkan kepuasan diri. Dalam arti lain, teori ini menggambarkan bahwa kenapa kita memilih satu media dan ketika kita memilih media itu kita akan mendapatkan kepuasan dalam diri kita. Lalu menurut Griffin ada 8 tipologi teori uses and gratification. Apa saja? Yaitu hanya sekedar untuk melewatkan waktu luang, passing time. Yang kedua itu berhubungan dengan pertemanan, companionship. Misalnya kita nonton bareng, nonton bola bareng. Yang ketiga itu escape atau pelarian. Ya mungkin kita lagi sedih, kita pengen pelarian, kita menggunakan media. Lalu yang keempat, enjoyment, menyenangkan diri. Kita mungkin butuh sedikit kesenangan dari media itu. Entah membaca cerita lucu atau kita menonton film komedi. Yang kelima, social interaction. Seperti menonton TV itu memberikan kita kesempatan untuk terhubung dengan orang lain. Misalnya kita nonton tayangan yang sama dengan orang di samping kita, atau kita menonton TV bersama-sama dengan keluarga, itu kan nanti ada social interaction di sana. Lalu ada relaxation, yaitu untuk merelaksasi diri setelah aktivitas yang melelahkan. Misalnya kita pulang kerja, kita ingin sedikit relax, kita nonton TV, berita, radio, film. Lalu yang ketujuh ada information, kita bisa mendapatkan informasi dari media itu sendiri. Yang kedelapan adalah excitement, yaitu sebagai hiburan bagi kita. Selain penjelasan dari tipologi menurut Griffin, di sini juga ada tipologi teori uses and gratification menurut McQuail. Apa saja? Yang pertama, diversion, yaitu melarikan diri dari masalah kehidupan sehari-hari. Jadi media itu sebenarnya juga bisa kita jadikan tempat melarikan diri, alias kita bisa sedikit berpaling dari masalah kita dengan menggunakan media. Apalagi sekarang ada media sosial, kita mungkin bisa sedikit mendistraksi otak kita dari masalah yang ada. Yang kedua, personal relationship, yaitu menggunakan media untuk emosional dan interaksi dengan orang lain. Jadi kita bisa menggunakan media itu untuk chatting, untuk video call, untuk telepon dengan orang-orang terkasih, orang-orang yang kita anggap penting.
Lalu yang ketiga bisa sebagai personality identity. Jadi teks sebagai cermin diri. Belajar perilaku dan nilai-nilai dari artikel atau pemahaman diri. Jadi kita bisa melihat media itu sebagai bagaimana apa yang kita baca, apa yang kita tonton itu sebenarnya adalah cerminan dari diri kita. Kalau kita suka tontonan yang uh, hiburan, komedi, mungkin ternyata kita memiliki banyak masalah. Tapi kalau kita suka baca artikel atau menonton tayangan informatif, mungkin berarti kita orangnya itu selalu ingin tahu dan ingin meningkatkan kualitas diri. Lalu yang terakhir adalah surveillance atau artikel atau informasi mungkin bisa berguna bagi kehidupan. Jadi kita itu menggunakan media untuk mencari tahu apa yang sudah ada. Nah, inilah jenis kebutuhan yang dipenuhi oleh media. Jadi, ada beberapa tipe jenis kebutuhan yang dipenuhi oleh media. Kalau kita lihat di sini, itu ada tipenya itu ada kognitif, afektif, personal integratif, social integratif, dan tension release. Ya. Di sini juga ada deskripsi dan contoh medianya. Kalau kognitif itu kan biasanya berhubungannya sama apa? Yaitu sama informasi, pengetahuan gitu ya. Jadi contoh medianya kita nonton berita, kita tonton bagaimana sih contohnya menginstal ceramic tile gitu kan, maksudnya menempelkan keramik gitu. Terus kita nonton film dokumenter kayak contohnya mungkin kalau di sini kan di Other Boleyn Girl, atau kita tonton film dokumenternya Ratu Elizabeth gitu ya, itu kan menambah pengetahuan kita. Lalu yang kedua itu adalah afektif. Jadi afektif itu untuk apa? Untuk emosi atau secara emosional kita, kesenangan kita, atau pengalaman yang indah buat kita gitu. Contohnya kita nonton film, nonton TV, sitkom gitu ya, opera sabun, seperti itu. Lalu yang selanjutnya personal integratif. Itu apa? Berarti di sini kita ingin meningkatkan kredibilitas kita, kepercayaan diri kita, status kita. Jadi kita tontonannya tuh video-video yang di sini contohnya speaking with conviction, yaitu berbicara dengan meyakinkan gitu. Atau kita nonton video bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, bagaimana cara belajar yang benar gitu. Nah, itu adalah personal integratif. Lalu sosial integratif. Nah, itu ngapain? Yaitu isinya kita meningkatkan koneksi dengan family atau keluarga, dengan teman gitu dan sebagainya. Contohnya kita menggunakan internet yaitu WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya, Instagram, Twitter, dan lain-lain untuk berhubungan dengan orang-orang sekitar kita, dengan orang tua, dengan keluarga kita, dengan teman, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tension release, yaitu melarikan diri, escape dan diversion. Jadi kita ingin melepaskan segala tekanan yang ada dalam diri sehingga contoh medianya yaitu TV, film, video, radio, internet, media sosial dan lainnya. Nah, ini adalah implementasi teori yang saya ambil pada sebuah jurnal tahun 2024 yang ditulis oleh Nabila dan kawan-kawan dengan judul pengaruh penggunaan media sosial Instagram Jabar Saber Hoax terhadap pemenuhan kebutuhan informasi publik dalam verifikasi berita hoax. Jadi di jurnal ini dijelaskan bahwa pada era perkembangan yang sudah semakin maju, halayak itu membutuhkan informasi melalui media sosial, salah satunya Instagram. Nah, pengaruh teori uses and gratification ini dalam pemenuhan kebutuhan halayak itu sangat penting. Karena halayak dapat memilih media yang dia inginkan untuk mendapatkan kepastian informasi dan terhindar dari berita hoax dengan menggunakan akun Instagram Jabar Saber Hoax untuk memverifikasi keaslian suatu informasi. Jadi di sini dengan berbagai berita hoax, dalam jurnal ini disebutkan bahwa Instagram Jabar Saber Hoax ini bisa memverifikasi ketika berita itu asli atau palsu, hoax atau tidak. Nah, ini berarti kan ketika kita punya berita yang sepertinya belum tentu benar, kita butuh bantuan dari Jabar Saber Hoax. Lalu ketika dia memverifikasi bahwa itu adalah berita hoax, kita memiliki kelegaan tertentu. Jadi kita mendapatkan kepuasan seperti itu. Lalu refleksi teori uses and gratification yaitu membuat saya sebagai audiens itu menyadari bahwa sebenarnya kita itu punya kuasa terhadap apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan dari media. Jadi algoritma mengenai kebutuhan kita sebagai audiens itu sebenarnya
sudah disetting oleh perusahaan media supaya tontonan atau berita yang ada di media kita itu menjadi lebih menarik gitu. Apalagi mereka saling berusaha untuk bersaing satu sama lain. Akhirnya kita memiliki banyak pilihan dan kita tidak hanya punya pilihan dalam negeri saja, tapi bisa di luar negeri dan dengan berbagai macam bahasa, bahkan ini bisa meningkatkan kualitas diri kita sebenarnya. Nah, jika digunakan secara tepat, teori uses and gratification ini bisa bermanfaat bagi kehidupan saya dan mungkin audiens lainnya. Level komunikasinya berdasarkan definisi, asumsi, dan isi teori, maka dapat disimpulkan bahwa teori uses and gratification ini masuk pada level komunikasi massa. Hal ini dikarenakan teori uses and gratification digunakan dalam implementasi yang berkaitan dengan media massa maupun media digital dan berdampak pada kehidupan halayak secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kan uses and gratification ini berkaitannya dengan media-media yang tadi kita bahas, media massa misalnya koran atau artikel atau media sosial seperti Instagram dan lain-lain, maka ini berkaitan dengan banyak orang, sehingga ini masuk ke dalam teori komunikasi massa. Tradisi uses and gratification ini masuk ke dalam tradisi sosiopsikologi dan sibernetika. Kenapa masuk ke dalam sosiopsikologi? Karena di sini audiens itu berperan aktif dalam memilih dan menggunakan media sesuai kebutuhannya. Jadi dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosialnya dia gitu. Ketika dia sedih mungkin dia butuh tayangan yang menghibur gitu. Ketika dia sedang dihadapkan pada masalah mungkin dia butuh tayangan-tayangan yang lucu seperti itu. Sedangkan kenapa teori ini masuk juga ke dalam tradisi sibernetika? Karena media itu selalu menggunakan teknologi untuk zaman sekarang, sehingga sibernetika yang selalu berkaitan dengan teknologi itu memiliki hubungan dengan teori uses and gratification. Seperti yang kita tahu, semua teknologi saat ini media itu banyak sekali, seperti ada media sosial, televisi, radio, dan lainnya, itu semuanya menggunakan teknologi. Lalu inspirasi yang saya dapatkan dari teori ini dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kalau saya ingin mendapatkan pemahaman yang lebih tentang belajar matematika, saya bisa menonton video dari YouTube gitu mengenai materi matematika. Atau ingin mendapatkan video yang lebih singkat lagi, saya bisa lihat dari TikTok gitu. Misalnya lagi contohnya orang yang sedang sedih butuh hiburan, dia mungkin akan nonton film komedi gitu. Nah, hal itu digunakan untuk kebutuhan audiens seperti saya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.